Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Hai teman-teman, kembali dengan aku, Tuti, membawa cerita kalian. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian untuk menceritakan sebuah kasus, yang mana kasus ini berasal dari tetangga negara kita, yaitu Thailand. Dan kasus ini tuh baru-baru aja nih teman-teman, sekitar 2019 dan 2020. Tapi sebelum aku mulai dengan ceritanya, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Tulis komentar kalian tentang kasus ini. Dan aku minta maaf kalau ada salah penyebutan nama, lokasi, atau apapun itu ya teman-teman. Harap dimaklumin karena aku baru pemula. Jadi mohon maaf pokoknya ya kalau aku salah pengucapan. Oke, sekarang kita akan menceritakannya. Pada Januari 2020, polisi Thailand menangkap seorang pria yang berusia 41 tahun. Karena kepemilikan obat-obatan terlarang. Pria itu bernama Chalomchon Ngabua. Nah, pas mau ditangkap, Ngabua ini langsung bilang ke polisi, "Bentar dulu Pak, bentar dulu. Aku pengen kasih informasi yang besar nih buat Bapak nih, buat polisi nih. Informasi ini tuh sangat besar Pak. Kejahatannya itu sangat besar. Bahkan tidak sebanding dengan kejahatanku sekarang," kata Ngabua. Dan polisi tanya, "Itu kejahatan apa itu? Informasi apa itu?" Ngabua bilang dia akan menceritakannya apabila polisi memenuhi keinginannya, yaitu Ngabua meminta hukumannya dikurangin atau diringankan. Dan karena penasaran ya polisi setuju, tapi dengan satu syarat juga, bahwa informasi itu benar-benar besar dan kejahatan itu benar-benar ada. Nah, mulai itu teman-teman, Ngabua bercerita bahwa dia pernah bekerja sebagai security di sebuah rumah distrik di Bangkok. Pemilik rumah tersebut adalah mantan majikannya Ngabua. Majikannya seorang pria berusia 41 tahun juga. Nama majikannya Ngabua adalah Apichai Ongwisit. Apichai adalah anak salah satu jutawan di Thailand. Anak sultan nih teman-teman ya. Ngabua mengatakan bahwa dia mendapatkan obat-obatan terlarang itu dari majikannya. Dan dia bilang bahwa majikannya ini membunuh pacarnya, yaitu yang bernama Warintron Chayachet yang berusia 22 tahun. Dia biasa dipanggil dengan sebutan Kukik. Nah, Kukik ini berstatus janda anak satu teman-teman. Dia juga seorang model, tapi dia masih merintis karirnya sebagai model. Jadi belum terkenal banget gitu. Dia juga bekerja menjadi pelayan di sebuah bar. Dan di bar itu dia juga menjadi wanita bayaran. Nah, di bar itulah dia ketemu sama Ongwisit untuk pertama kalinya. Setelah pertemuan itu, akhirnya mereka berkencan. Mereka sering bertemu dan juga sering makan bareng. Akhirnya mereka semakin dekat, dan 1 bulan setelah kedekatan mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Dan Kukik ini pun langsung pindah ke kediamannya Ongwisit. Ngabua bilang kalau mereka memang suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Jadi mereka ini tuh cocok banget gitu loh, kayak klop gitu. Yang satu suka obat-obatan, yang satu lagi sama suka obat-obatan. Jadi serasi aja gitu ya teman-teman. Jadi hubungan yang toksik juga. Ngabua juga bilang kalau
Ong Wisit ini tuh sering kasar sama si Kukik. Bahkan untuk kesalahan kecil pun Ong Wisit tidak segan-segan untuk memukul Kukik. Ya tentu aja, apa yang kalian harapkan dari pria yang suka konsumsi obat-obatan terlarang. Nah, tiba hari dimana Ong Wisit menghabisi nyawa pacarnya itu dengan memukul kepala Kukik, mengikat tangan dan kakinya, lalu memasukkannya ke peti besi. Sebenarnya penyebab pertengkaran mereka ini tuh masih simpang siur. Ada beberapa mengatakan kalau pertengkaran mereka itu terjadi saat dinner, saat lagi makan-makan gitu. Terus Kukik ini gak menghabiskan makanannya karena kenyang. Akhirnya si Ong Wisit itu marah dan langsung memukul Kukik. Ya agak tidak masuk akal sih ya teman-teman. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Ong Wisit ini tahu kalau Kukik mau meninggalkannya dan kembali kepada mantan suaminya. Jadi Ong Wisit ini marah, langsung mukul si Kukik. Nah, setelah dimasukin ke dalam peti, ditinggal begitu aja sama Ong Wisit. Dan keesokan harinya barulah Ong Wisit ini ngeliatin si Kukik. Dia buka tuh petinya dan ternyata Kukik udah gak bernapas, dia udah meninggal. Ong Wisit pun meminta bantuannya Ngabua buat ngeberesin jasadnya Kukik dengan iming-iming dibayar. Ngabua pun setuju karena dia dibayar. Mereka berdua pun membawa jasad Kukik ke kebun belakang di rumahnya Ong Wisit. Nah, mendengar ceritanya Ngabua, polisi pun mengingat sesuatu, bahwa namanya si Kukik ini pernah terdaftar di orang hilang. Karena Agustus 2019, keluarga Kukik melaporkan kehilangannya Kukik. Dalam ceritanya Ngabua ke pihak polisi, bahwa Ong Wisit ini mengatakan kalau ini bukan pertama kalinya dia membunuh dan membuang jasadnya. Karena sebelumnya dia juga membunuh 2 orang wanita dan jasadnya dia buang di kolam belakang rumahnya. Ngabua bilang awalnya dia nggak percaya dengan perkataannya Ong Wisit. Namun setelah itu Ong Wisit bilang lagi nih sama Ngabua, kalau kamu nggak percaya, kamu nyebur aja ke kolam itu. Kamu cari sisa-sisa jasadnya, lalu berikan kepadaku. Aku akan memberikan 5.000 baht untukmu. 5.000 baht itu sekitar 2 juta ya teman-teman. Nah, lagi-lagi Ngabua ini tergiur sama bayarannya. Akhirnya dia nyebur lah teman-teman ke kolam itu. Ya ampun sih Ngabua ini emang ya. Kalau emang ada itu jasad di kolam, kan kolam kan teman-teman, kolam itu cuma ada di satu titik, bukan sungai yang mengalir, dan otomatis jasadnya itu membusuk di air itu dong. Dan Ngabua tanpa pikir, dia langsung lompat ke kolam itu. Dia berenang, dia cari ke sana kemari, dan bener aja dong teman-teman, dia nemuin tulang belulang manusia. Nah, dia ambilin tuh satu-satu tulang belulang itu dan dia bawa ke Ong Wisit. Dia mau bayarannya. Tapi Ong Wisit ini tuh malah marah. Dia nggak mau ngasih uang ke Ngabua. Katanya sultan kan teman-teman. Uang segitu aja pelit banget ya. Jadi Ngabua bilang, nih yang kamu cari, aku udah nemuin. Aku menyerahkan kepadamu. Mana bayaranku? Sebesar 5.000 baht. Ong Wisit ini marah. Tapi Ngabua juga bersih tegang sama Ong Wisit. Dia terus menerus menagih bayarannya. Akhirnya Ong Wisit ini marah. Emosinya itu udah meluap-luap. Akhirnya dia ngambil lah tuh senjata untuk nembakin si Ngabua. Ya Ngabua lari lah, lihat senjata kayak gitu, nggak cuman ditodong-todongin aja. Bahkan Ong Wisit itu nembak-nembakin Ngabua, cuman kayak
meleset gitu karena Ngabuanya lari. Mendengar cerita itu, polisi tentu tidak langsung percaya dengan pernyataannya Ngabua. Namun, polisi tetap menyelidiki kasus yang Ngabua ceritakan. Karena memang tidak ada bukti kan teman-teman, cuman kayak pernyataan aja, siapa saja juga bisa gitu berkata kayak gitu. Jadi polisi itu kurang percaya sama si Ngabua ini. Tapi tetap gitu, polisi tetap mencari rincian si majikannya Ngabua, yaitu Apicai Ongwisit. Nah ternyata teman-teman, setelah polisi mencari rincian tentang Ongwisit, catatan kriminalnya itu banyak banget teman-teman. Nih aku sebutin aja ya salah satunya, aku gak sebutin semuanya, aku sebutin aja yang aku tahu. Ongwisit pernah ditangkap karena kepemilikan obat-obatan terlarang. Dia juga pernah tertangkap karena menyerang wanita. Yang paling parah itu saat 2019, Ongwisit ini nyulik remaja teman-teman, usia 15 tahun, dan dibawa ke kondominium. Dia disekap di sana. Untungnya kejahatan dia ini tuh diketahui oleh polisi. Dan polisi pun langsung datang ke kondominiumnya. Di sana mereka amanin lah itu si gadis itu yang masih ketakutan dan mereka geledah. Polisi menemukan bermacam-macam senjata dan pil-pil terlarang semacamnya lah. Dan untuk kejahatan itu, Ongwisit ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 5 tahun. Nah, di sini ada yang menarik nih teman-teman. Kita mundur ke belakang ya teman-teman. Ternyata ayahnya Ongwisit ini yang bernama Charemchai Ongwisit juga seorang pembunuh. Ayahnya pernah membunuh gadis yang berusia 15 tahun. Penyebabnya karena gadis itu cuma ngetok-ngetok akuariumnya. Ayahnya Ongwisit ini takut kalau ikan-ikannya itu terganggu dengan suara ketukan itu. Dia juga takut kalau akuarium itu tergores. Nah, si anak ini udah diperingatin sama si ayahnya Ongwisit ini. Dia udah diperingatin bahwa jangan mengganggu ikan-ikannya. Tapi ya namanya anak remaja ya teman-teman, agak bandel juga. Akhirnya dibunuh sama ayahnya Ongwisit. Gak cuma dibunuh loh teman-teman, remaja itu juga dimutilasi. Tubuhnya dipotong beberapa bagian dan disebar kemana-mana. Untuk kejahatan itu, ayahnya Ongwisit ini dihukum penjara selama 12 tahun. Namun ya lagi-lagi ya teman-teman, namanya orang kaya, ya dia bisa aja tuh bayar jaminan untuk kebebasan dia. Nah gak lama tuh teman-teman dia bebas dari penjara. Karena uang jaminannya itu, dia ditembak mati oleh seseorang yang tidak dikenali. Sebenarnya penembakan ini juga pernah diusut gitu sama pihak polisi, namun tidak diketahui siapa penembak itu. Ada yang berspekulasi bahwa itu adalah istrinya atau ibunya Ongwisit. Istrinya ini malu sama kelakuan suaminya ini. Jadi pas ayahnya Ongwisit ini bebas dari penjara, langsung lah tuh cuman berselang beberapa hari langsung didor sama orang suruhan istrinya itu. Karena kejadian ini, istri dan adiknya Ongwisit, saudaranya Ongwisit itu mereka pergi ke negara lain yang sampai sekarang tuh nggak tahu di mana keberadaan mereka. Tentu sih nggak cuman malu gitu, malah malu banget kalau kelakuan suami kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ya teman-teman ke kasusnya Ongwisit. Karena
Karena catatan kriminal yang cukup panjang, akhirnya polisi melakukan penggeledahan di rumahnya Ong Wisit, tepatnya pada tanggal 9 Januari 2020. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan ribuan pil terlarang di dalam rumahnya Ong Wisit. Polisi juga terfokus pada halaman belakang rumahnya Ong Wisit, karena disitulah Ngabua menceritakan tulang belulang itu ditinggalkan. Dan bener aja dong teman-teman, polisi menggali halaman belakang rumahnya Ong Wisit dan menemukan jasadnya Kuki. Jasadnya Kuki langsung teridentifikasi karena Kuki mempunyai tato yang cukup besar di belakang tubuhnya, di punggungnya. Polisi juga melakukan penyelaman di kolamnya Ong Wisit. Dibantu oleh penduduk lokal, polisi melakukan penelusuran di kolamnya Ong Wisit. Ada rumor yang beredar kalau di kolamnya itu ada buaya loh teman-teman, dan ada ikan-ikan ganas juga. Ong Wisit pernah menyatakan itu sama tetangganya dia. Ong Wisit ini sangat pemarah orangnya, dia suka sekali menggertak orang. Kayak kalau ada tetangga lewat salah sama dia, ada masalah sama dia, terus dia bilang, lo jangan macem-macem ya, lo mau gue masukin ke dalam kolam gue, di sana itu ada buaya, ada ikan-ikan ganas di situ, biar kamu dihabisin sama dia. Tentu aja takut dong, orang-orang takut jadinya bermasalah sama dia. Dan ternyata di kolamnya itu nggak ada apa-apa, itu kayak cuma gertakan aja. Jadi pihak polisi itu langsung aja mereka nyari tuh di kolam-kolam itu. Dan bener aja dong, mereka menemukan ratusan tulang manusia. Ada sekitar 298 tulang belulang manusia yang diperkirakan itu berasal dari 2 orang atau lebih. Tentu Ong Wisit tidak dapat mengelak lagi dengan kejahatannya. Akhirnya dia dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman seumur hidup untuk kejahatan membunuh Kuki. Sedangkan tulang belulang itu tidak tahu identitasnya. Jadi mereka tidak bisa menetapkan hukuman untuk kejahatan tulang belulang itu. Ditambah lagi hukuman kepemilikan obat terlarang 25 tahun. Lumayan lah ya teman-teman. Hukuman seumur hidup 41 tahun tambah obat terlarang 25 tahun. Berapa tahun tuh dia di penjara? Semoga nggak bebas ya teman-teman. Ong Wisit juga membayar kerugian kepada keluarganya Kuki sebesar 2,9 juta baht atau setara dengan 1,3 miliar. Kasus ini membuat gempar Thailand. Tentu saja di zaman sekarang yang serba canggih, medis pun udah serba canggih, bagaimana bisa dia bersembunyi dari kejahatannya? Bahkan alat-alat polisi pun zaman sekarang itu udah canggih banget. Bagaimana bisa tumbuh seorang pembunuh berantai tanpa ada yang tahu, tanpa ketahuan? Kalau di zaman dulu itu masih oke lah ya, banyak pembunuhan berantai yang terjadi. Karena memang saat itu kepolisian tidak semaju sekarang. Bahkan medis pun tidak begitu maju dibandingkan sekarang. Pihak polisi pun berencana untuk menguras air kolamnya Ong Wisit. Karena mereka curiga bahwa masih ada jasad-jasad yang terdapat di kolam itu. Jadi mereka akan menguras airnya. Semoga aja apapun itu segera ditemukan di dalam kolam itu. Sedangkan Ngabua, di sini aku masih mendapatkan berita yang simpang siur. Beberapa aku membaca artikel yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa Ngabua ini dibebaskan dari tuntutannya karena
kasusnya Om Wisid ini. Namun beberapa lagi mengatakan bahwa Ngabuah hanya dikurangin aja hukuman dia sebagai imbalan. Sampai saat ini aku belum tahu kabarnya Ngabuah. Bagi kalian yang tahu kelanjutannya si Ngabuah ini, tulis di komentar, karena mungkin semua orang juga perlu tahu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Kalau ada sesuatu yang kurang di dalam cerita ini, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Ataupun pertanyaan yang mengganjal cerita ini. So, bagaimana menurut kalian cerita Anak Sultan ini? Tulis komentar di bawah. Dan terima kasih.